ikhlas menurut ilmu tasawuf. Jadi sebelum kita memulai pembahasan, kita harus mengetahui ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas yaitu melaksanakan suatu amal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas merupakan roh atau jiwa dari setiap amalan. Jadi menurut syariat Islam, yang dimaksud dengan makna ikhlas adalah mengerjakan ibadah atau kebajikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mengharapkan keriduannya. Selanjutnya yaitu ikhlas dalam ilmu tasawuf. Beramal adalah inti dari eksistensi atau keberadaan manusia di dunia. Karena tanpa amal manusia akan kehilangan fungsi dan peran utamanya dalam menegakkan khalifah sebagai wakil Allah di muka bumi. Sebagaimana awal surat Al-Mulk ayat kedua, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Tetapi tidak cukup dengan beramal saja, karena Allah akan menghitung segala amal yang kita lakukan dari niat dan ikhlasan. Tanpa ikhlas, amal seseorang akan sia-sia dan tidak berguna di hadapan Allah. Ikhlas itu tidak berarti pasrah. Ikhlas itu menerima dengan baik apa yang terjadi, dengan tetap berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Ikhlas menerima dan sabar adalah sebuah kunci dalam menjalani hidup yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pembagian derajat ikhlas. Yang pertama yaitu ikhlas awam, yang kedua ikhlas kawas, yang ketiga ikhlas kawas al-kawas. Yang pertama yaitu ikhlas awam, yaitu dalam beribadah kepada Allah karena dilandasi perasaan rasa takut terhadap siksa Allah dan masih mengharapkan pahala. Yang kedua yaitu ikhlas kawas, beribadah kepada Allah karena didorong dengan harapan supaya menjadi orang yang dekat dengan Allah, dan dengan kedekatannya kelak ia mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ikhlas kawas al-kawas, yaitu beribadah kepada Allah karena atas kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah dan hanya Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Selanjutnya yaitu keutamaan ikhlas. Ikhlas adalah salah satu akhlak yang mulia. Setiap muslim diharapkan dapat melaksanakannya dalam beramal dan beribadah. Amalan adalah jasadnya dalam beragama, sedangkan keikhlasan adalah roh bagi manusia dalam beragama. Jasad tanpa roh tak akan ada artinya, seperti seenggok mayat yang terbujur kaku tiada harganya. Demikian juga dengan amal ibadah tanpa adanya keikhlasan adalah satu hal yang sia-sia tanpa guna, seperti melukis di atas permukaan air yang tidak akan ada bekasnya. Banyak sekali keutamaan dari ikhlas bagi perjalanan hidup seorang mukmin dalam menggapai kebahagiaan hidupnya. Yang pertama, menjadikan berbuahnya amal ibadah. Yang kedua, menghindarkan diri dari penyakit rohani. Yang ketiga, terhindar dari godaan iblis. Selanjutnya, makna ikhlas kepada Allah. Yang pertama, ikhlas kepada zat Allah. Dari pernyataan dari ikhlas kepada zat Allah adalah setiap muslim mesti mengesahkan zatnya, tidak mempersekutukannya dengan makhluk seperti dengan manusia atau makhluk gaib, baik dalam masalah rububiyah maupun uluhiyahnya, dalam mencintai dan beribadah. Yang kedua, ikhlas kepada sifat Allah. Ikhlas kepada sifat Allah yang dimaksud adalah
meyakini akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh sifat-sifatnya, dan tidak ada zat lain yang dapat menyamai bahkan melebihi kesempurnaannya. Yang ketiga, yaitu ikhlas terhadap perintah dan larangan Allah. Dalam pelaksanaan syariat agama, setiap penganutnya diwajibkan menjalankan setiap perintah dan menjauhi segala larangan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu ikhlas terhadap qada dan qadar Allah. Sebagai makhluk Allah, tentunya setiap muslim akan paham dan mengetahui bahwa dalam penciptaannya di bumi ini akan membawa qada dan qadarnya sendiri-sendiri. Artinya, setidaknya mengerti dan memahami bahwa setiap manusia yang tercipta ini mempunyai kemampuan dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Ya jelas, semua ketetapan itu jelas didasarkan kepada kasih sayang dan keadilan kepada makhluknya. Selanjutnya yaitu aplikasi terhadap ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas cinta kepada Allah. Aplikasi cinta kepada Allah yang terinci melalui keikhlasan kepada zat, asma, dan sifat Allah. Paling tidak akan menuntut kepada dua hal yang penting, yaitu ilmu dan amal perbuatan. Dalam hal ilmu ini, kita ditujukan kepada kepemahaman kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupainya, dan tidak ada satupun yang bisa berinteraksi langsung dengannya. Yang kedua, yaitu ikhlas. Ikhlas menerima perintah dan larangan Allah. Maksud dari ikhlas menerima perintah dan larangan Allah di sini adalah perasaan kepatuhan terhadap apa yang menjadikan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaannya nantinya. Walaupun secara rasional hal tersebut dianggap sebagai suatu usaha menghalangi pencapaian kenikmatan yang seluas-luasnya, baik secara lahiriah maupun batiniah ketika hidup di dunia. Yang ketiga, ikhlas menerima perintah qada dan qadar. Ikhlas menerima qada dan qadar Allah. Di sini kita dituntut untuk mengetahui bahwa perintahnya itu ada kalanya sejalan dengan kesenangan diri hamba atau bahkan sangat bertentangan dengan keinginannya. Qada yang sesuai dengan keinginan hamba itu paling tidak tentang kesehatan, kekayaan, kesembuhan, kelezatan, kekayaan, kesembuhan, dan kenikmatan lainnya. Jadi yang dimaksud di sini ialah ikhlas, bahwa ikhlas itu ialah ikhlas yang benar-benar dari hati kita. Amalan yang ikhlas itu rela menerima apa adanya dan selalu bersyukur apa-apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan tutur kata ataupun dalam penjelasannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum